Yuafa mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya setelah menyerap Raja Roh, menyebabkan guncangan besar di seluruh Soul Society. Di sini para Shinigami panik, terutama ketika benda hitam tersebut jatuh dari langit, menembus Sakon Mago. Suifon di sini yang kesal segera keluar dari laboratorium dan menyerang benda itu, tetapi jumlahnya yang banyak justru membuatnya kewalahan. Benda-benda hitam itu menyebar ke seluruh Seirete, menyebabkan kekacauan. Ikaku dan yang lainnya kebingungan melihat makhluk aneh bermata satu yang menyerang para Shinigami. Mereka mencoba melindungi laboratorium dengan Zanpakutonya, tetapi jumlah makhluk tersebut terus bertambah, membuat mereka benar-benar kewalahan. Di sisi lain, Byakuya menggunakan bangkai untuk menghadapi makhluk-makhluk tersebut. Namun, itu tidak berhasil menghentikan serangan. Rukia pun di sini terkejut saat melihat makhluk-makhluk itu berkumpul menjadi satu. Tiba-tiba, makhluk-makhluk hitam itu pun hancur digantikan oleh aura ungu yang familiar. Sosok tersebut ternyata adalah Aizen yang dengan santai mempertanyakan kenapa para Shinigami repot-repot menebas makhluk-makhluk itu satu persatu. Padahal dia bisa menghancurkannya hanya dengan Reiatsu-nya. Aizen di sini menyapa Rukia, mantan bawahannya, dan memberi selamat atas promosi Rukia menjadi letnan, mengapresiasi pengakuan Gote atas prestasinya. Namun, Rukia justru mempertanyakan kehadiran Aizen. Kyoraku kemudian menjelaskan bahwa dialah yang membebaskan Aizen dari Mugen karena mereka membutuhkan kekuatannya untuk menghadapi ancaman saat ini. Para Shinigami menentang keputusan Kyoraku mengingat kejahatan Aizen di masa lalu. Namun, Kyoraku dengan bijak menegaskan bahwa prinsip saja tidak cukup untuk melindungi dunia, dan memanfaatkan kekuatan iblis untuk melawan iblis bukanlah hal yang hina. Mendengar itu, para Shinigami hanya bisa diam. Sementara itu, Aizen meminta Kyoraku untuk melepas pengekang di tangannya dan membebaskannya dari kursi. Namun Kyoraku menolak, membuat Aizen menyindir bahwa mengharapkan memusnahkan makhluk-makhluk tersebut sambil terikat di kursi adalah sesuatu yang konyol. Kyoraku yakin Aizen mampu mengatasi makhluk-makhluk hitam tersebut dengan mudah, meskipun Aizen merendah dan mengklaim kekuatannya tidak sebesar itu. Kyoraku berkomentar bahwa Aizen mungkin sengaja membiarkan makhluk-makhluk itu menggigitnya, yang langsung hancur begitu terkena Reiatsu miliknya. Aizen kemudian bersiap melakukan sesuatu, dan Kyoraku segera memerintahkan semua orang untuk menjauh darinya hingga ke ruang penelitian. Dengan tenang, Aizen melancarkan Kurot Hisugi, menciptakan energi besar yang langsung mengepung makhluk-makhluk hitam tersebut. Sementara itu, Byakuya masih kesal atas keputusan Kyoraku membebaskan Aizen, menganggapnya sebagai penghinaan terhadap Gote 13. Namun Kyoraku menanggapi dengan tenang, menegaskan bahwa prioritas mereka adalah melindungi Seirete. Setelah Kurot Hisugi hancur, makhluk-makhluk itu lenyap sepenuhnya. Bahkan, Urahara mencatat bahwa kekuatan Aizen sekarang jauh lebih besar dibanding saat melawan Ichigo. Hal itu mengejutkan para Shinigami lainnya. Aizen terkejut karena kursi yang dia duduki tidak hancur meski terkena langsung Kurohitsugi, menyadarkannya bahwa kursi itu terbuat dari bahan yang sama seperti penjara di Mugen. Sementara itu, Suifon mengusulkan untuk menghancurkan kanopi istana Raja Roh, tetapi Aizen menegaskan bahwa hal itu tidak diperlukan. Dia telah membuat retakan di kanopi dengan tekniknya, dan hanya perlu menabraknya dengan Reiatsu untuk menyelesaikan tugas. Aizen juga menjelaskan bahwa makhluk kecil sebelumnya muncul dari kekuatan Yualfa yang tumpah saat dia mencoba menyerap kekuatan Raja Roh. Dia menyadari hal ini karena mampu merasakan perubahan Reiatsu Yualfa, yang meski seorang Raja Quincy membutuhkan waktu untuk sepenuhnya mengendalikan kekuatan Raja Roh. Dengan percaya diri, Aizen mengklaim bisa menghancurkan istana Raja Roh kapan saja. Namun, tiba-tiba Reiatsu Aizen menghilang. Kyoraku menjelaskan bahwa kursi yang diduduki Aizen tidak menghapus Reiatsunya, tetapi menahannya di sekitar tubuh Aizen. Kursi itu adalah teknologi Soul Society yang dirancang untuk menekan Reiatsu dan tubuh Aizen. Kapten Kuretsuchi kemudian muncul menjelaskan lebih detail tentang kursi tersebut dan menyombongkan bahwa kekuatan Aizen tidak akan bisa melampaui teknologi buatannya. Aizen di sini merasa tersinggung, menantang Kuretsuchi untuk membandingkan kekuatannya dengan teknologi yang diciptakannya. Namun, tiba-tiba Aizen terkena serangan jarak jauh dari seorang Stand Reader. Stand Reader itu terkejut melihat Aizen tidak pingsan, meski sementara waktu dia tidak bisa bergerak. Kemunculan Stand Reader membuat Kyoraku merasa situasinya semakin rumit.
Dia meminta Urahara menyiapkan gerbang menuju istana Raja Roh, sementara dia menangani ancaman tersebut. Di tengah itu, seorang Stand Ritter bernama Nanana dengan percaya diri mengklaim akan membantai para Shinigami. Tetapi tak terduga dia diserang oleh Besby, rekan sesama Quincy. Besby mengumumkan bahwa dia dan beberapa Stand Ritter lainnya akan membantu Shinigami. Dia menjelaskan bahwa Van der Ritz berada di bayangan Seirite. Dan jika istana Raja Roh jatuh, mereka semua akan dalam masalah besar. Dengan tegas, Besby menyatakan mereka tidak akan menghalangi Shinigami dan bahkan akan mencegah Stand Ritter lain bertarung. Sebagai gantinya, mereka meminta ikut ke istana Raja Roh karena tujuan mereka adalah membunuh Yuava yang telah mengkhianati mereka. Di tempat lain, sebuah sosok terlihat muncul dari gerbang Garganta. Kembali ke Kyoraku, seorang peneliti melaporkan bahwa perintah untuk seluruh anggota GOT-13 telah disampaikan. Kyoraku kemudian memerintahkan semua Shinigami yang masih hidup untuk berkumpul di laboratorium. Para anggota GOT-13 segera bergerak bersama setelah membantu untuk tiba di tempat yang ditentukan. Di sana, Kyoraku meminta mereka meminjamkan Reiatsu demi rencana selanjutnya. Tidak lama, seluruh anggota GOT-13 yang tersisa tiba, termasuk Zaraki yang awalnya mencari Yachiro. Setelah diyakinkan oleh sekretaris Kyoraku, Zaraki akhirnya setuju untuk bergabung. Setelah semua berkumpul, Kyoraku mengucapkan terima kasih atas kerjasama mereka. Dia menjelaskan bahwa musuh berada di atas dan Yuava telah merebut kekuatan Raja Roh yang menyebabkan dunia berada di ambang kehancuran. Kyoraku mengajak seluruh GOT-13 untuk bertarung bersama demi menghentikan Yuava apapun yang terjadi. Urahara mengungkapkan rencana membuat gerbang penghubung ke istana Raja Roh. Secara mengejutkan, Hiyori muncul membawa air dari batasan antara Soul Society, Dangai, dan dunia nyata yang akan menjadi sumber energi gerbang tersebut. Urahara juga memberitahu bahwa pakaian Shikakuso tersedia di ruang bedah dan meminta mereka berganti pakaian sebelum melanjutkan. Sementara itu, Aizen kembali bergerak dan menyatakan siap jika Kyoraku ingin membunuhnya. Namun, Kyoraku menanggapinya dengan santuy, menyebut bahwa jika Aizen memang bisa dibunuh, dia pasti sudah melakukannya sejak awal. Dia heran bagaimana Aizen masih bangkit meskipun Reiatsu-nya ditekan begitu berat dan mampu pulih hanya dalam 5 menit. Aizen dengan rendah hati mengakui ini pertama kalinya dia dihentikan selama 5 menit. Di sisi lain, Urahara sibuk mempersiapkan gerbang, tapi memperingatkan bahwa penggunanya hanya mungkin setelah Ichigo menghancurkan temboknya, dan mereka mungkin tidak bisa kembali. Suivon yang merasa tekad mereka diremehkan menegaskan bahwa mereka tidak peduli soal kembali, hanya fokus mengalahkan musuh di atas. Zaraki juga mendukung, menambahkan bahwa tujuan mereka hanyalah mengalahkan musuh. Aizen merasa aneh melihat Shinigami dan Quincy bekerja sama untuk tujuan yang sama, yaitu mengalahkan Yuava. Dia juga kesal karena Ichigo, orang yang pernah mengalahkannya, kini lebih dulu menginjakkan kaki di istana Raja Roh. Di tempat lain, Ichigo tersadar dari pingsannya berkat Orihime yang telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyembuhkan Ichigo dan teman-temannya. Namun Orihime tiba-tiba pingsan karena kelelahan. Sado menjelaskan bahwa Orihime telah mengorbankan segalanya untuk membantu mereka. Sementara kelompok tersebut masih bingung dengan pengkhianatan Ishida. Kon yang terbaring tak bergerak ternyata telah menyelamatkan mereka dengan memperbesar dirinya untuk menahan benturan saat mereka jatuh. Dan secara kocak, mereka berdoa di depan Kon yang tiba-tiba bangkit kembali. Ichigo pun berterima kasih pada Kon atas jasanya. Yoroichi kemudian menegaskan bahwa mereka akan menyerang balik. Meskipun Ichigo bingung bagaimana cara mencapai istana Raja Roh, Yoroichi meyakinkannya bahwa bantuan telah tiba. Sosok yang dia undang melalui gerbang Garganta adalah Grimmjow. Urahara meminta semua orang menyalurkan Reiatsu mereka ke dalam bola yang dia ciptakan. Para Shinigami, termasuk Quincy yang membangkang, langsung mengikuti perintahnya. Akhirnya semua gerbang dengan cahaya kuning Reiatsu mulai terbentuk. Namun, Kurosuchi di laboratorium mendeteksi anomali, menyebabkan Seirite terguncang hebat. Ternyata, kota Van den Riet yang menyelimuti Seirite mulai hancur perlahan. Para Shinigami di sini kebingungan, sementara Suifon curiga ada sesuatu yang dilakukan Quincy di atas. Kapten Shinji merasa frustasi karena upaya keras mereka membangun gerbang terganggu. Urahara menegaskan bahwa situasi ini sangatlah gawat dan mereka harus menyelesaikan gerbang dengan cepat. Di tempat lain, Ichigo terkejut saat bertemu musuh lamanya, Grimmjow.
Grimjow yang sudah pulih dari cedera sebelumnya langsung menghunus pedangnya, berniat menyerang Ichigo. Ichigo bersiap melawan, tetapi situasi memanas itu terhenti oleh kemunculan Nelil dalam wujud dewasanya. Nel menjelaskan bahwa Urahara telah memberinya gelang yang memungkinkan dia berganti antara wujud anak-anak dan dewasa, sehingga kini dia bisa membantu Ichigo. Orihime tampak terkejut melihat wujud dewasa dari Nel, membuat Sado bercanda bahwa Orihime mungkin berpikir Urahara telah menciptakan alat yang tidak seharusnya. Orihime yang malu-malu menyangkal hal itu. Sementara itu Grimjow kesal karena kemunculan Nel yang mendadak justru menenangkan situasi. Nel memperingatkan bahwa jika Grimjow ingin berkelahi, lebih baik dia tidak ikut. Nel bahkan mengungkit peringkat espada mereka dulu, tetapi Grimjow membalas bahwa hal itu tidak relevan lagi karena Aizen sudah tiada. Grimjow lalu menantang Nel untuk membuktikan siapa yang lebih kuat di antara mereka. Ketegangan mereda saat suara seseorang menghentikan pertikaian. Ternyata itu adalah Riruka, kenalan Ichigo. Riruka mengajak semua orang masuk ke dalam kotak, di mana seseorang bernama Yukio sedang menunggu. Di dalam kotak, Ichigo meminta penjelasan tentang situasi dan alasan semua orang berkumpul di sana. Yukio pun mempersilahkan mereka untuk berdiskusi lebih lanjut. Yoruichi menyebut Ichigo tidak memahami situasi karena sikapnya yang aneh. Yukio kemudian menunjukkan sebuah lapisan untuk menjelaskan semuanya. Dia menjelaskan bahwa Dangai menghubungkan dunia nyata dan Soul Society. Dengan Kyugoku alias jiwa terjatuh mengisi celah-celah di sekitar Dangai. Reiatsu di dalam Garganta tidak stabil, jadi mereka harus menciptakan pijakan dengan Reiatsu sendiri. Hanya Kyugoku yang dapat bertahan seperti itu. Urahara berencana memanfaatkan seluruh sistem ini sehingga mereka mengumpulkan semua yang diperlukan, termasuk Riruka, seorang full bringer yang bisa mengendalikan benda, dan Yukio yang bisa mengendalikan listrik untuk menciptakan ruang. Yoruichi menjelaskan bahwa Riruka dapat memasukkan Kyugoku ke dalam kotaknya, dan Yukio mengubahnya menjadi ruang dan rel. Dengan kemampuan ini, mereka menciptakan sistem kereta Dangai, meskipun hanya bisa bergerak jarak dekat dari tempat mereka sampai ke Istana Raja Roh, berkat pasak yang dipasang oleh Yoruichi. Dengan sistem ini, mereka bisa menyelinap ke markas musuh tanpa mengeluarkan Reiatsu besar dan menyerang secara tiba-tiba. Sementara itu, Urahara masih bingung bagaimana menyelesaikan gerbang dengan cepat. Gerbang yang mereka buat mulai memudar karena kekurangan Reiatsu. Tidak lama kemudian, Hiyori dan lainnya datang dan meminta bola Reiatsu pada Urahara. Di lab, Urotsuchi menyarankan mereka menggunakan alat ciptaannya untuk menggandakan Reiatsu. Segera setelah itu, gerbang pulih dan selesai sepenuhnya. Sementara itu, Yoruichi dan lainnya merencanakan strategi serangan balik. Dengan pasak yang dipasang di Istana Raja Roh, mereka bisa tiba dalam beberapa menit. Yoruichi menyarankan Ichigo untuk mengeluarkan Getsuga Tenso terkuat saat mereka tiba. Namun, mereka masih khawatir tentang kemampuan Yuafa yang belum diketahui, membuat Orihime merasa murung. Riruka di sini merasa kesal dengan suasana tersebut dan menegaskan bahwa dia juga bisa terkena masalah jika mereka terus murung. Orihime pun merasa lebih tenang dan berterima kasih kepada Riruka. Di sisi lain, Ichigo bertanya kepada Grimjow mengapa dia berpihak kepada mereka. Grimjow dengan tegas menjawab bahwa dia tidak memihak mereka, namun dia tidak bisa membiarkan Yuafa bertindak semena-mena, karena hal itu juga bisa mengancam Huiko Mundo. Di tempat lain, Ishida teringat saat menyerang Ichigo dan terkejut melihat sosok Yuafa yang menakutkan. Askin juga tercengang, namun dia heran karena Yugram terlihat tenang. Yuafa menenangkan mereka dan mengatakan bahwa para Quincy akan terbiasa melihat wujudnya. Dia juga mengungkapkan bahwa dia baru merasakan kekuatan besar ini yang menyebabkan sekitarnya hancur. Di sini Yugram merunduk, menyatakan bahwa dunia tanpa kekuatan Yuafa setelah Raja Roh meninggal tidak akan bertahan dan meminta arahan. Yuafa menyuruh Yugram untuk berdiri di belakangnya dan mengikutinya. Dengan kekuatan barunya, Yuafa mulai membangun istana baru. Sementara itu, tim Ichigo bersiap untuk keluar dari tempat yang dibuat oleh Full Bridgers. Yukio memilih untuk tetap tinggal, dan Ichigo menyadari hal itu, meminta Riruka untuk tinggal bersama Yukio. Ichigo juga mengucapkan terima kasih kepada Riruka, dan membuatnya merasa malu. Ichigo meminta Riruka untuk bersiap membawa mereka kabur, yang membuat hati Riruka terenyuh dan dia menyetujuinya. Di seri T, gerbang Reiatsu berhasil dibuat berkat alat pengganda Reiatsu buatan Gorotsuchi mempercepat prosesnya.
Tidak lama kemudian, tim Ichigo tiba di istana Raja Roh, disusul oleh para Shinigami yang juga bersiap menyerbu. Sebelum berangkat, Kyoraku berterima kasih kepada para Shinigami yang telah berkumpul. Sesampainya di istana Raja Roh, tim Ichigo terkejut dengan perubahan tempat tersebut. Tim Kyoraku pun bingung karena tempat itu terasa asing. Urahara memastikan bahwa koordinat yang digunakan tepat di atas Erite, seharusnya mereka berada di istana Raja Roh. Yoroichi juga terkejut, merasa ini bukan tempat yang sama seperti sebelumnya. Lalu menendang pasak yang menandakan mereka memang sudah sampai di istana Raja Roh. Mereka menyadari bahwa Yuafa telah membangun kota baru dengan menghancurkan istana Raja Roh dan mengangkatnya ke Seirete. Meskipun Shinji meragukannya, Kyoraku mengingatkan bahwa dengan kekuatan Yuafa yang besar, hal itu mungkin dilakukan. Yoroichi juga setuju menyebut Yuafa berhasil merebut kembali istana Raja Roh. Kyoraku mencatat bahwa tempat tersebut terbuat dari bahan milik Squad Zero. Namun tidak terlihat kediaman Raja Roh yang mengapung di langit, menunjukkan istana Raja Roh telah jatuh ke tangan musuh. Yoroichi menjelaskan bahwa selama mereka berada di dalam Garganta, mereka tidak terpengaruh oleh proses tersebut, dan mereka seharusnya merasa beruntung. Dia kemudian merasakan reaksi adiknya, Yushiro, yang juga merasakannya. Yoroichi mengungkapkan bahwa Yushiro kini menjadi ketua klan si Hoin setelah dia diusir. Ketika Yushiro melompat, dia terjatuh, tetapi Abarai dengan cepat menolongnya. Yushiro mengungkapkan bahwa dia tidak bisa membuat pijakan di langit. Byakuya menyatakan bahwa membuat pijakan dengan Reasu tampaknya sangat sulit. Meskipun seharusnya Reasu di sekitar istana Raja Roh sangat pekat, yang menunjukkan bahwa para Quincy telah menguasainya. Byakuya mengatakan bahwa hal ini wajar bagi mereka yang bertahan, karena kemampuan alami para Quincy yang dapat mengendalikan Reasu di sekitar mereka sangat mudah bagi para Quincy, terutama jika dia bisa membunuh Raja Roh. Suifon menegaskan bahwa itu memanglah benar, karena dia tidak bisa merasakan Reasu Raja Roh. Namun, Kyoraku menyudahi penyesalan itu, karena dia masih bisa merasakan Reasu Ichigo dan lainnya. Kyoraku merasa itu sudah cukup baik, mengingat pasukan yang datang sebelumnya belum dihancurkan sepenuhnya. Kyoraku menambahkan bahwa jika musuh telah membunuh Raja Roh, mereka perlu menetapkan Raja Roh yang baru, lalu menyuruh tim penyerbu untuk bersiap. Tiba-tiba tanah bergetar dan sebuah bangunan besar muncul di tengah kota yang tampaknya merupakan markas musuh. Urahara merasa seolah para Quincy menyambut kedatangan mereka. Sementara itu, para Stand Rider memberi penghormatan kepada raja mereka dan juga memberitahukan bahwa kelompok Ichigo dan tim GT13 telah tiba di istana mereka. Yuafa menyatakan bahwa istana ini akan menjadi fondasi dunia baru yang disebut Warwell. Yugram mengusulkan untuk membunuh penyusup demi mewujudkan masa depan yang telah dilihat oleh para Quincy.